selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan khususnya untuk TKJ dan untuk siswa-siswi SMK Negeri 6 Garut, terutama untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, yang mana mungkin di tahun sekarang mereka akan merasakan yang namanya menyelesaikan ujian UKK atau ujian kompetensi di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan memaparkan atau akan menjelaskan hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk penyelesaian soal UKK itu, baik dari segi alat dan bahan maupun yang lain-lainnya. Nah, untuk di tahun sekarang, untuk UKK TKJ sekarang ada beberapa pilihan paket soal, paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Cuman untuk di tahun sekarang kita mengambil contoh soal itu untuk paket 4, di mana paket 4 itu di sini sudah ada soalnya, itu menyelesaikan troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Jadi ini berbentuk penugasan perorangan, nanti mereka akan praktek sendiri-sendiri. Tapi untuk penugasannya nanti akan dipandu oleh tutorial mungkin yang akan kami buat. Rekan-rekan, untuk alat dan bahan di sini sudah tersedia. Ada alat dan ada bahan yang akan kita pakai nanti untuk persiapan ujian kompetensi. Di sini mungkin ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, ada beberapa item yang kita pakai. Ini salah satu kita review saja. Di sini sudah disediakan ada konektor RJ45 yang akan kita pakai ya. Ini konektor RJ45 di mana nanti akan menghubungkan dari pin 1 ke pin 2 dengan model pengkabelan bisa crossover maupun stripe. Selanjutnya di sini ada router mikrotik. Di sini kita menggunakan router mikrotiknya seri RB951. Ini akan kita pakai. Ini sudah support untuk soal paket nomor 4. Anak-anak TKJ mungkin sudah tidak asing lagi untuk RB91. Di sini mungkin ada port untuk power ya, ada port untuk reset juga. Nah, nanti akan kita pakai yaitu Ethernetnya. Ada Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 nanti akan dijadikan untuk sumber ISP-nya dari internetnya, dan Ether 2 nanti akan dijadikan sebagai sumber untuk ke komputer klien. Itu mungkin di sini juga ada adaptornya, mungkin sudah tahu ya. Ini adaptornya. Selanjutnya di sini ada hub switch. Nah, di sini hub switch-nya berjumlah ada 5 port yang akan kita pakai nanti. Sebenarnya tidak terlalu akan dipakai juga karena kita akan pakai ini ya. Oke, kita akan pakai RB951. Ini hub switch untuk menyambungkan nanti sama. Terus selanjutnya di sini ada juga kabel UTP. Kabel UTP nanti ini akan kita pakai nanti untuk menyambungkan kabel UTP ini yang ke jaringan LAN-nya, yaitu untuk dari ke komputer klien nanti yang masuk nanti ke Ether 2 router. Ini kabel UTP-nya. Selanjutnya di sini ada tang crimping ya, tang crimping. Di sini ini tang crimpingnya akan kita pakai. Jadi tang crimping ini untuk membuat metode pengkabelan ya, untuk pengkabelan ini. Ini sebenarnya satu paket ya, ada tang crimping. Selanjutnya di sini ada stripper, itu untuk pengupas kabel. Di sini ada kabel strippernya. Mungkin kalau anak-anak lebih nyamannya menggunakan stripper yang seperti ini mungkin. Ya, stripper seperti ini mungkin anak-anak akan lebih nyaman dibandingkan dengan yang ini, gitu ya. Selanjutnya setelah stripper di sini ada LAN tester. Di sini ada dua LAN tester yang kita pakai. Nanti terserah rekan-rekan ataupun anak-anak yang akan makainya yang lebih mudah yang mana. Ini untuk mengecek nanti konektivitas apakah pengkabelannya sukses atau tidak. Ini LAN testernya. Selanjutnya di sini ada access point ya, ada access point dari TP-Link. Jadi ini hanya disediakan saja, dipakai atau tidaknya nanti tergantung kebutuhan yang kita pakai. Tapi untuk di ujian sekarang kemungkinan kita tidak pakai access point ini karena semuanya sudah disatukan dalam satu perangkat, yaitu di router board mikrotik ini semuanya. Nah, selain itu juga perangkat yang lainnya yaitu ada satu buah PC yang akan kita gunakan nanti untuk mengkonfigurasi di sini ya. Itu mungkin untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melaksanakan penyelesaian UKK TKJ 2021. Persiapan pertama kita harus membuat dulu yaitu metode pengkabelan. Buat pengkabelan dulu yaitu menggunakan kabel UTP dan RJ45, nanti dilengkapi oleh tang crimping untuk perangkat pendukungnya, dan nanti adalah tester ini. Jadi untuk langkah pertama kita akan membuat pengkabelan dulu dengan metode pengkabelan crossover.
kita sediakan dulu, kita buka dulu, tang crimpingnya. Di sini mungkin untuk teman-teman lebih nyamannya menggunakan ini ya, ada stripernya berbentuk seperti ini. Jadi teman-teman hanya tinggal mengupas saja, simpan si posisi ini, posisi kabel itu di yang ke satu, jangan terlalu panjang, maksimalnya lah 2 atau 3 cm lah untuk pengupasannya. Kemudian kita putar 1 kali putaran, kemudian kita tarik. Nah, nanti bentuknya seperti ini teman-teman ya. Kita buka lagi yang pin 2-nya untuk ujung satunya lagi, kita buka lagi sama 1 putaran dan kita buka. Ini seperti ini teman-teman ya. Bentuknya seperti ini ya. Ini sudah kita buka. Selanjutnya kita tinggal memilah atau memilih posisi kabel di mana sesuai dengan standar pengkabelan ya, dengan standar pengkabelan yang putih oranye ataupun yang putih hijau, tergantung standar yang kita gunakan. Oke rekan-rekan, kita mulai saja untuk penyusunannya. Sini kita mulai dari yang putih oranye ya. Oke, kita luruskan. Ini putih oranye sudah kita luruskan. Sudah diluruskan. Sekarang masuk ke yang ini. Ya, yang putih hijau kita buka juga. Kita buka dulu semua. Oke. Terus yang putih biru juga kita buka. Sini semuanya kita buka dulu biar gampang ya, biar gampang. Yang putih coklatnya kita buka sama, sudah putih oranye, putih hijau kita pasangkan di sini. Kalau anak TKJ itu diwajibkan ketika daftar ke SMK itu jangan sampai buta warna, karena kalau sampai buta warna nanti bisa salah dalam pengkabelan ya. Putih hijau biru sini. Ini nanti putih biru hijau ya, biru hijau dan putih coklat. Nanti teman-teman urutan kabelnya seperti ini teman-teman ya. Nanti kita tinggal dirapikan saja, minimal ini sudah posisinya seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini untuk rekan-rekan siswa SMK. Sudah seperti ini. Betul seperti ini. Kita hanya tinggal merapihkan saja ujung-ujungnya supaya nanti bisa gampang untuk dimasukkan ke dalam RJ45. Oke, gini caranya ya. Kita potong menggunakan tang crimping. Ini kita potong seperti ini teman-teman. Kita potong ya. Nah, sampai sudah potong seperti ini, sudah dipotong, kita tinggal masukkan ke sini. Oke. Masuk seperti ini, sudah semuanya masuk ke dalam pin RJ45. Teman-teman hanya tinggal untuk mengkrimpingnya saja. Itu tentukan sesuai dengan ukuran RJ-nya, RJ45 kita pakai yang tengah teman-teman, seperti ini. Kita masukkan ya sampai terbalik ya. Ini bagian ujungnya, ini di sebelah sini kita masukkan. Setelah masuk, baru kita krimping, tekan ya sampai dirasa sudah cukup. Kita tarik. Nah, jadi teman-teman seperti ini hasilnya. Ini hasilnya seperti ini untuk hasil krimpingannya. Ini yang pin 1 ya. Yang pin 1, yang pin 2-nya nanti teman-teman untuk crossover tinggal dibalikan saja. 1326. Berarti hasilnya putih oranye jadi putih hijau, teman-teman. Oke. Itu langkah untuk pengkabelannya. Oke. Setelah tadi kita melakukan pemasangan ataupun pengkabelan, langkah selanjutnya kita akan masuk ke langkah pengujian apakah hasil pengkabelan ini sukses atau tidak. Itu kita akan menggunakan yang namanya LAN tester di sini. Kita sudah sediakan ya, sini ada urutannya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini kita akan coba pengujian. Ini bisa dilepas ya, bisa dilepas. Jadi ini baterainya keluar. Oke, kita coba kita masukkan di sini. Pin 1 di sini. Pin 2-nya di sebelah sini kita masukkan. Sebelah sini, kemudian kita nyalakan. Nah, ini. Oke. Kita masukkan biar bisa dilihat. Ini teman-teman bisa dilihat ya. Urutannya 1 2 3 4 5 6 7 8.
Jadi gitu ya untuk cara pengujiannya, pengujian untuk di LAN kabel testernya. Barusan uji konektivitas, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan ke perangkat router board RB951. Caranya mungkin adalah sebagai berikut. Oke, pertama kita sediakan dulu RB951. Selanjutnya itu kita pemasangan untuk router boardnya. Pertama kita pasangkan dulu kabel powernya sebelah sini ya. Kita masukkan kabel powernya. Oke, sudah nyala. Nah, sudah bunyi, itu ciri khasnya. Selanjutnya kita pasangkan kabel ISP atau kabel dari akses internetnya, yaitu dari modem internetnya kita masukkan. Itu kita pakai yang Ethernet 1 yang POI ini. Kita pakai yang Ethernet 1. Kita masukkan di sini ya untuk Ethernet 1-nya. Sebelah sini terbalik. Yang satu lagi, nah nanti ada yang kabel yang tadi dibikin, yang kabel yang ini, yang kabel yang LAN ini kita akan gunakan nanti di Ether 2 teman-teman. Di Ether 2 kita masukkan ke Ether 2 router board. Dari Ether 2 kita sambungkan ke komputer PC di sini teman-teman. Oke, sampai sininya nyala, berarti proses pengkabelan kita tadi berjalan dengan sukses. Jadi begitu teman-teman cara pemasangan kabelnya Ether 1, Ether 2 seperti ini cara pemasangannya. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik nanti bisa terjadi kesalahan ataupun Anda tidak bisa akses ke remote router boardnya. Oke teman-teman, itu cara pemasangannya. Setelah ini kita lanjut ke tahap konfigurasi. Sebelum nanti masuk ke tahap konfigurasi, mungkin ada beberapa yang harus diketahui atau diperhatikan, yaitu karena setiap router mungkin nanti ada yang sudah terpakai atau belum. Takutnya nanti yang sudah terpakai otomatis kan sudah ada konfigurasi di dalamnya, otomatis kita harus melakukan reset konfigurasi. Nah takutnya lagi ketika kita mau login, takutnya si routernya sudah di password, jadi kan kita tidak bisa masuk ke tampilan nanti remote routernya. Nah ada dua cara, yaitu ada dua cara untuk reset. Yang pertama ada hard reset dan soft reset, yaitu secara software maupun secara hardware. Nah yang akan saya kasih tahu sekarang itu cara reset secara hardware ya, secara hardware nanti, dimana secara hardware nanti kita akan mereset si router ini ke settingan awal, itu ke alamat defaultnya ataupun si IP-nya dikosongkan lagi. Oke teman-teman, ikuti terus. Begini cara untuk resetnya. Pertama pastikan si router board itu dalam keadaan nyala seperti ini, dan perhatikan sebelah sini ada tombol, ada lubang kecil, itu untuk fasilitas reset di sini ya. Di sini resetnya ataupun alat untuk memasukkan ataupun mereset ininya dengan alat yang tumpul ya, jangan menggunakan alat yang tajam. Kita masukkan ke sini teman-teman. Truk sampai terdengar truk. Nah ininya ditahan, yang si alat yang reset ini yang merah ini. Kemudian kita cabut si kabel powernya. Kita cabut. Nah setelah kita cabut, ini jangan dilepas teman-teman, si alat reset ini. Kemudian kita masukkan lagi powernya. Oke, tahan sampai nanti si ICT kabel lampu ICT ini berkedip ya, sampai nanti berkedip. Nah gitu, tak 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 tak, kita cabut sampai terdengar bunyi. Nah berarti proses reset si router dalam posisi sedang reset ke keadaan default bawaannya lagi. Jadi gitu teman-teman. Untuk proses resetnya nanti akan ada bunyi lagi, itu dimana si router board sudah siap untuk digunakan lagi, berarti proses resetnya selesai. Nah yang barusan itu ada menandakan bahwa si router sudah terreset dengan baik. Oke itu teman-teman cara reset secara hardware-nya. Untuk secara software-nya nanti kita lanjut di konfigurasi selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Oke. Pada kesempatan siang ini, sore ini ya, ketemu lagi mungkin di video yang akan kita bikin sekarang, yaitu video tutorial penyelesaian soal UKK. Di sini ada ya, soal UKK TKJ ya, tahun 2021 paket 4. Soalnya hampir sama yang 2020 juga. Untuk judulnya di sini ada troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Penugasannya itu penugasan perorangan ya. Mungkin di video sebelumnya juga sudah dijelaskan
bentuk soalnya seperti apa, terus alat dan bahannya apa saja. Mungkin untuk di video ini kita langsung next, langsung ke konfigurasi troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Oke. Oke teman-teman ataupun rekan-rekan SMK atau teman-teman anak-anak SMK khususnya SMK Negeri 6 Garut. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN, yaitu untuk soal konfigurasi WiFi router. Oke, di skenario-nya di sini tugasnya nanti anak-anak akan disuruh menjadi seorang network system of administrator ya. Jadi tugasnya nanti mereka itu sebagai networking system administrator, ya, di mana untuk membangun rancang konfigurasi WiFi router yang nantinya mungkin akan berfungsi sebagai internet gateway, hotspot dengan radius ya, web proxy dan firewall. Oke. Nah, yang nantinya di sini rekan-rekan harus internet tersebut di-share ke klien yang melalui jalur kabel, mungkin ini ya ditandain jalur kabel, dan jaringan wireless secara DHCP. Nah, ini ya. Tuh, secara DHCP nanti. Oke. Di sini mungkin sudah saya agak sedikit berubah untuk posisinya. Kalau soalnya mungkin tidak seperti ini. Soalnya masih sama seperti, cuman mungkin konstruksi posisinya saya rubah. Di sini konfigurasi routernya, langkah pertama mungkin ini hal yang sangat dasar sekali ya, karena di konfigurasi router ini mungkin teman-teman minimal harus memahami dulu konfigurasi dasar dari router MikroTik itu sendiri. Hal pertama yang harus disiapkan yaitu bukan disiapkan tapi harus dilakukan pada langkah pertama, teman-teman nanti harus login dulu ya, login dulu ke router MikroTiknya menggunakan Winbox mungkin nanti. Setelah itu Anda masuk. Nah, setelah masuk nanti di router, teman-teman mungkin harus mengkonfigurasi satu identitas. Ya, jadi langkah pertama nanti setelah masuk ke router, teman-teman ganti dulu identitinya, yaitu untuk menanggulangi bila nanti ada router yang lain yang masuk, jadi tidak ketukar sama yang punya orang lain. Selanjutnya untuk interface-nya nanti dikasih nama ya, supaya gampang. Contoh ada ether, karena yang akan kita pakai nanti adalah ether 1, ether 2 dan WLAN 1. Nah gini, ether 1 di sini contohnya internet ya. Terus lagi di sininya lagi nanti ether 2. Oke, di sini jaringan lokal ya. Terus mungkin nanti satu lagi yaitu WLAN 1 ya. WLAN 1 contoh kita ganti jadi hotspot ya. Kan digantikan jadi baterai sebagai hotspot. Oke, seperti itu ya. Jadi ini nama interface, setelah nama interface terus kasih password pada router Anda masing-masing. Terserah ya, router passwordnya minimal. Bila nanti ada orang yang mau masuk tidak bisa masuk ke router Anda atau merubah settingan komputer Anda. Oke, selanjutnya di langkah kedua, nanti anak-anak atau teman-teman harus mengkonfigurasi jaringan internet. Nah, internet di sini nanti kita analogikan sebagai ether 1. Nah, di ether 1 nanti di sini perintahnya IP address sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Nah, ini langkahnya mungkin seperti ini. Selanjutnya untuk gateway sesuai dengan IP dari ISP juga. Untuk DNS mungkin nanti ya, DNS juga sama dari yang diberikan oleh ISP. NTP yes, mungkin langkahnya seperti ini ya. NTP, Anda bisa masukkan ini untuk primarinya ya. Untuk primary server. Nah, untuk primary server boleh Anda masukkan id.full.nip.irz ya. Setelah itu Anda konfigurasi web proxy dengan cache administratornya
nama Anda, mungkin nama peserta ya, @sekolah.sch.id. Nah, selanjutnya di langkah ketiga, rekan-rekan atau mungkin anak-anak SMK, terutama SMK Negeri 6 Garut yang akan menghadapi ujian UKK. Selanjutnya di langkah ketiga, di sini ada konfigurasi jaringan lokal. Nah, jaringan lokal di sini kita analogikan sebagai Ether 2 ya. Ether 2. Nah, di Ether 2 dia memiliki alamat IP address yaitu 192.168.100./25. Prefixnya 25 ya. Nah, di sini juga di nomor 7-nya, sini ada DHCP pool sebanyak 99 klien. Nah, 99 klien mungkin saya sudah analogikan seperti ini dari 192.100.2 dari sampai 192 sampai 100.100 itu jumlahnya ada 99 klien. Nah, klien ya. Oke. Setelah memberikan DHCP, ini maksudnya untuk pengisian ini adanya di DHCP server ya, DHCP server. Saja jaringan wireless yaitu WLAN 1, di sini saya analogikan sebagai WLAN 1 ya. Nah, di WLAN 1 ini mungkin dia memiliki alamat IP address yaitu 192.168.200.24. Beda ya, prefixnya 124 sama 125 sini. Itu jaringan lokal Ether 2 sama yang WLAN 1 beda prefix. Nah, dia punya alamat DHCP pool hampir sama ya seperti yang di atas DHCP pool. Contohnya 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100. Itu jumlahnya ada 99 klien. Ya, ada 99 klien. Ini untuk konfigurasi langkah ketiga ya, jadi biar ngurut, biar rekan-rekan mungkin biar mudah juga mengerjakannya. Selanjutnya di langkah keempat, setelah beres ini mungkin nanti untuk rekan-rekan itu harus konfigurasi firewall. Nah, di firewall mungkin nanti rekan-rekan harus membuat, di sini ada perintah tidak dapat ping ke router ya, membuat firewall. Jadi kalau bahasa itunya di sininya di drop ya, di drop. Jadi paket-paket yang yang dianalogikan dari rank IP di sini dia tidak dapat ping ke alamat router ya. Sama yang ini juga, yang nomor 11 buat firewall agar IP dari tidak dapat ping ke klien merah, sama itu juga. Cuma nanti kan ada source address, ada destination address. Jadi destination addressnya yang ini dianalogikan dari mana, nah yang ini juga dianalogikan dari mana. Oke, itu. Selanjutnya nomor 12 buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging si Pantidis. Jadi nanti teman-teman mungkin harus membuat log ya, membuat log itu adanya di sini. Sengaja saya kelompokkan di sini karena yang ketiga ini adanya kerjanya kita di IP firewall ya. Makanya saya bikin di sini masih di grupnya firewall. Langkah kelima, mungkin di sini langkah kelima untuk mengaktifkan, kalau ada SSID berarti harus mengaktifkan di sini wireless ya, harus mengaktifkan wireless ya, nah, ini ya, harus mengaktifkan wireless ya. Mengaktifkan wireless nanti langkah-langkahnya bisa dilihat. Mengaktifkan wireless, jadi SSID-nya nama peserta atau nama Anda, selanjutnya @proxy.ukk. Langkah ke-6 mungkin di sini yang barunya, membuat 20 akun hotspot secara random dari radius. Membuat 20 akun hotspot secara random dari radius. Jadi Anda harus mengaktifkan hotspot di IP hotspot dan nanti Anda harus mengaktifkan radiusnya. Radius itu nanti Anda harus konfigurasi yang namanya user manager. Ya, user manager. Userman. Ya, oke, userman. Userman. Nah, di userman ini mungkin nanti ada yang sudah terinstall ataupun belum, karena ini bukan paket yang sama tapi di luar paket yang lain, berarti kita kalau nggak ada harus download lagi. Yang harus download dulu paket userman-nya gitu. Nanti saya kasih lihat di mana cara downloadnya. Selanjutnya akun hotspot dilimitasi dan internetnya dilimitasi atau dibatasi dari jam 7 sampai jam 4. Mungkin yang harus disamakan di sini adalah waktunya.
Selanjutnya langkah ke-7, langkah terakhir, itu memblocking site linux.org dan mp3 mkp ya. Blocking site ini mp3 dan mkp. Beda ya, ini site, ini file. Oke. Jadi nanti kita di sini akan menggunakan bisa menggunakan filter ataupun kita bisa menggunakan web proxy. Tapi kalau kita menggunakan web proxy, kita harus membuat destination NAT-nya, yaitu untuk mentranslasikan proxy-nya ke mana nanti supaya tidak bisa dibuka. Oke, selanjutnya kita langsung ke topologi. Nah, topologinya seperti ini. Oke, ini topologinya. Setelah paham topologinya, kita next langsung ke konfigurasi. Oke, teman-teman, siap. Kita coba ya. Oke, kita kecil dulu. Nah, di sini mungkin kalau yang kalau di komputernya tidak ada Winbox, berarti rekan-rekan harus download dulu Winbox. Winbox downloadnya di sini. Contoh, kalau Anda mau download Winbox, Anda mau download User Manager, itu adanya di sini. Mikrotik.com. Sini ya. Terus masuk dulu ke mikrotik.com, di mana di sini menyediakan layanan-layanan software ataupun perangkat-perangkat yang dibutuhkan nanti untuk konfigurasi di router sesuai dengan seri yang digunakan. Nah, kalau untuk untuk Winbox, Anda bisa cari di sini di menu download, cari Winbox sesuai versi komputer Anda berapa bit yang dipakai, 32 atau 64. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, di sini ya, sesuai dengan versinya. Kalau sudah, teman-teman mungkin tinggal download, tinggal klik saja seperti ini, klik ya, gitu ya. Jadi kan langsung ke download dengan sendirinya nanti. Ataupun kalau yang bukan di DM nanti kamu DM. Oke, kalau sudah tinggal oke. Karena di sini sudah ada, tidak usah. Kalau untuk mendownload user manager, teman-teman tinggal cari di sini. Kita harus masuk dulu ke Winbox ya. Masuk dulu ke Winbox. Nanti di belakang mungkinnya kita cek di mana caranya secara download user manager. Karena kita coba dulu masuk dulu ke Winbox-nya. Ini ya. Sampai muncul ini, kita matikan dulu ini, wireless-nya, kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu. Ya, kita matikan. Tarang. Oke, sudah mati. Kita refresh. Cerah. Nah, ini ya. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya, ada MAC address, IP address, dan identity ya. Nah, ini ada versinya. Versi yang kalau nanti teman-teman mau download user manager, teman-teman cuma cari seri ini 6.40.4 ya. MIPS tadi yang MIPS B-nya yang MIPS B ya, cari download, nanti cari user manager. Tadi saya kasih tahu caranya. Oke, setelah itu teman-teman jangan login menggunakan alamat IP address karena dia belum memiliki alamat IP address. Jadi teman-teman loginnya menggunakan alamat MAC address ini ya, menggunakan MAC address di sini. Masuk ke MAC address. Setelah masuk MAC address, klik MAC address-nya. Kemudian teman-teman tinggal masuk ke connect ini. Ditunggu ya, login in. Kemudian masuk. Tidak masuk. Oke, kita masukkan passwordnya. Tadi saya lupa 1 2 3 4 5. Oke. Kita masuk lagi, connect. Oke, masuk. Nah, ini ya. Tampilan routernya seperti ini. Mikrotiknya seperti ini. Oke. Tadi seperti di soal, langkah pertama apa yang kita lakukan? Kasih identitas, nama interface, password. Oke. Langkah pertama, kita masuk ke pengisian identity. Di mana satu identity? Identity adanya di menu sistem. Ya, di sistem di sini. Setelah masuk sistem, nanti masuk ke identity. Ini. Klik. Mau kasih di sini nama, boleh ya. Kalau saya kasih namanya UKK paket 4. Oke, kalau sudah oke. Udah ya, kasih nama UKK paket 4 di sini. Oke. Kalau sudah ya tadi ya ke sistem identity ya di sini. Sistem identity kasih nama. Oke. Nah, yang sudah kita kasih warna kuning atau merah ya. Merah aja ya, merah.
Nah, setelah langkah pertama itu kita kasih nama interface-nya. Buat apa kasih nama interface? Biar kita tadi tidak salah nanti ketika kita memasukkan interface yang kita pakai ketika konfigurasi. Dimana itu kita cari yang namanya menu interface. Nah, di sini ada ether 1, ether 2, bilan 1. Kita pakai ada 1, 2, 3. Kita masuk ke ether 1, kita double klik saja. Nah, di sini ya. Kita kasih nama. Contoh internet. Oke. Kalau sudah play, oke. Untuk ether 2-nya kita kasih nama juga. Itu jaringan lokal. Oke, kalau sudah play, oke. Kemudian yang wireless ini ya, WLAN 1 sama juga kita kasih di general, kasih di sini ya, kita ganti sama hotspot aja ya. Hotspot, oke. Play, oke. Sekarang kita aktifkan saja. Oke. Sudah ngasih alamat nama ini sudah ya, kita kasih warnai. Terakhir kita masukkan password router. Kita masukkan password router, masuk lagi ke Winbox, sistem, password. Nah, kalau yang sudah ada password, yang sudah ada ya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya kita ganti sama yang baru, UKK paket 4. Oke. UKK paket 4. Kita cek. Oke, sudah ya. Ini sudah. Oke. Langkah kedua itu mungkin di sini saya nambahin satu ya. Saya nambahin satu di sini. NAT ya. NAT di sininya. Yes. Nambahin satu ya. Sorry. Karena di soal tidak ada ya. Kita ke sini aja. Kita save dulu. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu konfigurasi IP Ether 1 ya, IP Ether 1 itu sesuai dengan alamat ISP. Oke. Kita ke IP ya. Kita pilih DHCP client ya, IP DHCP client. Kemudian saya masuk DHCP client, nanti di sini teman-teman tinggal klik plus. Kemudian teman-teman ini di checklist ya, user DNS, user NTV-nya juga sama. Klik interface-nya, kemudian teman-teman pilih Ether 1. Oke. Pilih Ether 1, kemudian play. Oke. Jangan panik ya kalau nanti ada tampilan seperti, wah ini gimana nih? Oh, nanti gua suka riuh ya kalau anak-anak. Tinggal di checklist saja, diaktifkan. Nah, kalau sudah statusnya bound, kalau statusnya udah bound, berarti langkah selanjutnya kita tinggal masuk ke pengaturan DNS dan NTP. Karena kalau tidak bound, berarti teman-teman, wah gimana nih, panik, nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita close. Biasakan kalau udah kerja kita close. Oke, setelah diaktifkan DHCP-nya, kita cek di sini di IP ya, kita lihat ada ya di cabang sudah dapat alamat IP. Oke, sekarang kita kemana? Oke, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu gateway sudah ya. Sekarang DNS sudah diberikan oleh ISP, tanya DNS ya, DNS. Maka misalnya DNS itu IP DNS. Kita masukkan DNS yang biar teman-teman mudah saja, 88. Oke, sorry. 888 ya. Kita tambahkan lagi di bawahnya 8844. Ya, kalau udah low remote request. Oke, udah ya, 8844 low remote request, kemudian apply oke. Ya, setelah DNS ini sudah ya. Ini sudah, kita kasih warna sudah. Kita mengaktifkan NTP ya. NTP atau network time protokolnya yang ada di MikroTik ya. Oke, kita kembali ke Winbox ya. Kita masuk ke sistem. Di sistem kita cari SNTP client atau NTP client. SNTP client kita klik. Kemudian kita checklist enable. Nah, untuk primarinya tadi bisa dilihat ya, bisa Anda menggunakan
menggunakan yang tadi ya, id.full.ntv.org yang itu. Oke, kalau sudah di apply saja. Oh ininya NTP server IP address, pakai IP katanya. Oke, selanjutnya kita ping dulu aja ya menggunakan alamat ini. Kita masukkan coba ini, sorry, no.id sama ya, harus menggunakan IP address. Oke, kalau menggunakan IP address kita maju ke new terminal. Kita tadi tuh kita login dulu ya. Kita login. Oke, setelah masuk sini kita ping yang ini yang tadi. Ini kita ping di sini. Ping id.full.ntv.org. Oke, sudah masuk. Kita Ctrl C saja ya untuk menghentikan ininya. Lalu kita ini copy alamat IP-nya. Oke, kita copy. Kita masukkan sini. Paste. Play. Oke, selesai. Untuk NTP-nya sudah ya. NTP yes, sudah. Kemudian aktifkan NAT katanya. Ini harusnya tadi NAT tidak ada di soal, tapi kita nggak apa-apa, masukkan saja NAT ya. Ataupun ini boleh saya hapus, nanti kita gabungkan di sini NAT-nya di firewall di sini ya. Kita tambahkan NAT di sini yes gitu ya, biar nggak itu. Kita selanjutnya ke web proxy. Kita ke web proxy, kita aktifkan web proxy-nya. Biasakan kita close lagi. IP ya, dari untuk web proxy itu pilih IP, kemudian web proxy ini ya, web proxy dari IP ke web proxy. Oke, setelah itu kita klik checklist. Ini portnya 8080, port untuk web proxy-nya. Ini di checklist anonymous, webmasternya. Di sini contohnya UKK TKJ sekolah.sch.id ya. Oke, just on this-nya kita checklist, kemudian apply, selesai. Kita tutup. Oke, itu ya langkah ke-1, langkah ke-2 mudah ya. Mudah-mudahan gampang ya untuk yang lain. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu dimana kita harus konfigurasi jaringan lokal atau Ether 2. Oke, untuk jaringan lokal kita jalankan dulu pengalamatan IP address. Kita kembali ke Winbox. Kita jali ke Winbox. Kemudian kita untuk masuk ke IP address, kita tinggal pilih IP address ya, IP address. Oke. Nah, di sini kita tinggal klik plus atau add ya. Dari IP address ke sini. Plus, kemudian kita di sini masukkan IP address-nya berapa tadi? 192.168.1.1/25. Selanjutnya kita tentukan interface-nya yaitu untuk jaringan lokal ya. Setelah itu kita klik apply, maka alamat network-nya akan muncul di sini. Setelah itu kita klik OK. Oke, untuk Ether 2 sudah selesai di sini ya. Ether 2 sudah selesai. Kita kasih warna lagi. Selanjutnya, teman-teman disuruh membuat DHCP pool ya, DHCP pool. Ataupun teman-teman mau ke pengalamatan dulu juga boleh, biar nanti sekalian DHCP pool. Kita masuk ke IP lagi. IP address. Teman-teman tinggal klik lagi plus, masukkan lagi alamat IP-nya 192.168.200.1/24. Ini untuk WLAN ya, untuk password. Klik apply. Oke. Oke, untuk IP address sudah selesai, kemudian kita close. Nah, IP address sudah selesai, kita anggap ini udah ya, ini udah ya, kita warnai. Selanjutnya nomor 7, nomor 9 ya, berarti DHCP pool. Yang membuat DHCP pool di mana tadi DHCP pool, yaitu membuatnya ada di DHCP server, baik itu yang WLAN maupun yang Ether 2. Oke, kita kembali lagi ke Winbox. Kita masuk ke IP server, IP DHCP server.
Dari DHCP server di sini kita masuk ke DHCP setup, kemudian kita arahkan interface-nya ke mana, jaringan Ether 2. Ininya di sini Ether 2 ya. Next. Ini sudah sesuai. Next, ini sudah sesuai. Next lagi. Nah, ini harus dirubah ya. Dirubahnya ini ya tadi. 99 klien berarti dari 2 sampai 100. Itu adanya 99 klien. Oke. Kalau sudah klik next ya. Next, ini berubahnya sampai dari 2 sampai 100. Next. Next lagi. Next lagi. Selesai ya. Gampang ya. Nanti teman-teman juga gampang mengerjakannya. Jangan panik aja ya. Jangan panik dalam mengerjakan soalnya. Karena sudah ada langkah kerjanya. Oke, selanjutnya tinggal bikin DHCP server untuk WLAN 1 atau hotspot. Klik DHCP setup lagi. Arahkan interface ke hotspot. Kemudian klik next ya. Ini sudah sesuai. Next lagi. Next lagi. Ini juga sama. Dari 2 sampai 100 ya. Dari 2 sampai 100. Jumlahnya ada 99 klien ya. Oke. Kalau udah klik next. 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 Selesai. Kita close. Kita kembali ke soal. Oke, ini sudah ya. Ini sudah. Oke, ini sudah. Nah, sekarang lanjut ke langkah keempat. Oke, mudah ya. Udah diginin mah gampang. Udah di langkah-langkah gini mah gampang. Langkah keempat di sini Anda harus masuk ke, kita kerja di satu menu ya. Itu ada di firewall. Oke, firewall di sini firewall. Kita kembali ke Winbox ya. Kosong ya, keadaan kosong. Kemudian kita klik IP firewall di sini. Oke, setelah masuk firewall, kita tadi di soal ada apa? Ada NAT ya, NAT yes. Konfigurasi NAT di sini Anda cuma suruh konfigurasi chain saja ya. Chainnya ya. Di sini nanti Anda harus chainnya, harus bikin chain misalnya gitu NAT. Kita klik plus ya. Di sini di general Anda RSC NAT ya. Anda cuma suruh bikin chainnya SRC NAT ya, SRC NAT. Selanjutnya outnya, out innya teman-teman arahkan ke Ether 1 ya, terus actionnya square AD kalau kata anak-anak ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Oke, general kita ulang ya. NAT, masuk ke NAT, kita plus SR general search NAT. Out innya kita arahkan ke Ether 1 karena dia sebagai sumber internetnya. Kemudian kita klik actionnya spread. Oke, kalau sudah apply. Oke. Nah, sekarang network destination sudah dibikin. Kita coba dulu cek ya, ping dulu. Kita ke terminal lagi. Nah, oke, kita masukkan admin. Tadi UKK paket 4. Enter. Oke, kita coba ping ke 888. Oke, sudah connect ya. Sudah jalan si internet di routernya. Kita close lagi dari terminal. Nah, selanjutnya tadi soal apa? Ini sudah ya. Oke, sudah. Selanjutnya teman-teman tinggal buat firewall ping ya. Perintah tidak bisa ping ke router ya. Tidak dapat ping ke router. Oke. Yang lainnya tidak dapat ping ke klien wireless. Kita kembali ke ini. Tadi kan di NAT, sekarang kita masuk ke filter rules ya. Filter. Sama langkahnya IP firewall. Kita pilih filter. Kemudian klik tombol plus. Oke. Di generalnya chainnya bukan forward tapi ini berupa perintah, kita chainnya input. Untuk search addressnya itu yang dimasukkan yang ini, yang tadi. Nah, yang ini ya, yang IP 192.168 sampai 100.50 kita masukkan ke sini. Kita masukkan, oke. Terus ini yang alamat yang ditujunya dan dari mana destination address-nya ya, destination address-nya dari 192.168.100.1. Oke, kalau sudah
protokolnya dirubah. Protokol bukan protokol TCP tapi protokol ICMP, itu untuk perintah ping. Selanjutnya tinggal masuk ke ke action. Dari actionnya di drop. Nah, play. Sorry, protokol yang tadi salah. Ini play. Oke, selanjutnya yang kedua apa tadi perintahnya? Ini sudah ya, ini sudah. Selanjutnya buat firewall tidak bisa ping ke klien wireless. Kita kasih komen dulu di sini. Tidak dapat ping ke router. Oke. Selanjutnya kita klik plus lagi. Masih di input ya, addressnya tadi 192.168.2 soalnya benar ya, 151 sampai 100 sorry sampai 192.168.100.100. Nah, tidak dapat ping ke klien wireless. Berarti klien wireless berapa alamat IP-nya? 192.168.200.0. Protokolnya CMP. Oke. Ini pakai SS24 ya. Actionnya drop. Selesai. Kita kasih lagi ini komennya. Tidak dapat ping ke klien wireless. Beda pembeda ya. Kita close. Langkah ini sudah ya, untuk ping. Selanjutnya untuk soal nomor 12, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Selanjutnya kita bikin di sini masih di sama ya, karena ini satu kelompok IP, masih di firewall, masih di sini ya, masih di sini. Kemudian kita klik plus, generalnya sama, bukan kita ganti ke input ya. Kemudian kita ke action, actionnya kita log, kita checklist, kemudian kita log trafficnya di sini, akses ke router. Kita play. Nah, setelah bikin di sini kita close ya. Belum selesai untuk lognya. Kemudian kita masuk ke menu sistem. Di menu sistem kita masuk ke logging. Kemudian kita klik plus ya, trafficnya di sini akses ke router. Ini kita set ke is play. Kita cek di log sini ya. Ini akses ke router, lihat. Yang akses ke router itu ether 2 jaringan lokal ya. Dis. Udah kita close lagi. Ini sudah ya. Gampang ya. Kita masuk lagi. Sekarang masuk ke langkah yang kelima. Langkah kelima. Di sini nanti teman-teman harus mengatur SSID. Kalau ada kata-kata SID berarti teman-teman harus konfigurasi wireless ya. Kita langsung ke Winbox, kita keluar di sini. Kita masuk ke Winbox lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke menu wireless ya. Karena tadi sebelumnya mau SSID. Kita masuk ke menu wireless. Ini udah aktif tapi belum dikonfigurasi. Kita buka, double klik. Kita ke menu wireless di sini ya. Menu wireless. Modenya kita rubah dari station ke AP bridge. Kenapa ke AP bridge?
Kenapa ke AP bridge? Karena nanti si router ini nanti dia akan diset sebagai, di samping sebagai router, dia juga nanti akan diset sebagai hotspot ya, sebagai access point bridge. B-nya kita ke 2 GHz BGN. Mikrotik ESD-nya kita rubah menjadi UKK saya ya. UKK TKJ at proxy. Oke, sama itu namanya. Kalau teman-teman bebas. Kalau sudah diisi ya, kalau yang dirubah itu ada yang dimudah, yang dirubah itu ada mode, kemudian band, kemudian SSID. Itu aja 3 yang dirubahnya. Mode, band, SSID. Mode, band, SSID yang dirubahnya di wireless. Kalau sudah, klik play. Oke. Kita buka lagi. Ya, udah sampai ini ya. Running access point. Ini HP. Oke, kalau sudah close. Oke, kita kembali ke soal. Ini sudah gampang banget ya. Selanjutnya, di langkah ke-6, nah ini nih yang tadi saya bilang. Teman-teman harus cek dulu routernya sudah ada username atau belum. Ya, sudah ada username atau belum. Oke, kita masuk ke Winbox. Cara ngeceknya, cara ngecek ada tidaknya si username. Kita masuk ke sistem. Di sistem kita tinggal cari ini ya, package ya, package-nya kita masuk cek di sini. Oke, sudah ada ya, user manajernya sudah ada, user manager sudah ada. Tapi kalau di sininya tidak ada, teman-teman tinggal download saja user manajernya, itu di mikrotik.com. Kita cek ya, caranya gini, kita cek dulu di sini versinya versi 6.40.4. Oke, kita masuk ke ini, kita masuk ke sini. Nah, di sini ya, di mikrotik.com, teman-teman cuman cari saja 6.4.0 ya. Ini 6.40, 6.40. Di sini tidak ada. Sekarang kita cek di sini apanya, MIPSB bukan? Iya, MIPSB ya. MIPSB kita download di arsip. Kita download di arsip 6.4 ya, 6.40, 6.40. Nanti 404. Nah, titik kita cari. Nah, titik 4 ini ya. Kan 04. Nah, ini kita buka. Nah, kita cari di sini all paket yang ini MIPSB. Kita cuma tinggal klik di sini ya. Di MIPSB-nya kita klik, kemudian kita download. Lumayan berapa ya, 13 mega, lumayan cepat, nggak lama. Oke, kalau sudah di download kita cek ke sini, di mana disimpannya, itu ada di sini teman-teman, open folder. Oke, kita buka ke sini ya, kita buka download, kita buka kompres. Nah, di sini ada Apex, ini kita pindah, kita bikin folder baru aja. Router ya, router contoh ya. Kita pindahkan si ininya ke sini. Set, masuk. Oke. Kita buka, kemudian kita ekstrak ini ya. Kita klik kanan, kita ekstrak here. Kalau yang nggak ada ya, kalau yang udah ada mah nggak usah. Nah, kita cari di sini ada user manager MIPSB 6.4.0. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan. Kita masukkan nanti ke router. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Caranya, teman-teman tinggal masuk ke sistem. Pilih page X ya di sini. Cek ada. Oke, kalau sudah ada, teman-teman tinggal masuk ke file. Oke, file. Kemudian teman-teman bisa drop and drag, ataupun ya bisa drop and drag si sistemnya, ataupun bisa klik menu upload. Klik upload. Kalau yang nggak ada ya, kalau yang nggak ada ini ditekankan cara ini untuk yang tidak ada user manajernya. Kita masuk ke download, kita ke kompres tadi ya, kita ke router. Nah, kita cari yang ini, MIPSB. Kalau ini kita open, maka dia otomatis dia akan mengupload
ya, masuk uploading user manajernya ke sini. Ini teman-teman. Nah, ini udah masuk user manager MIPS PHX ya, udah masuk ya. Oke. Oke, sudah masuk. Kita udah masuk seperti itu. Kalau udah kita close. Ya, itu cara download, cara masukannya seperti itu. Oke, selanjutnya setelah jalan apa sih soal di sini? Oke, membuat akun hotspot ya. Berarti kita harus aktifkan hotspotnya dulu. Oke, kita minimize, kita close dulu. Kita ke sini lagi. Kita aktifkan hotspot IP ya, dari IP. Ingat teman-teman, untuk aktifkan hotspot IP hotspot ini ya. Cuman kita cari server. Kalau ternyata dari sini nih, oh mana nggak ada ya, kok nggak ada ya ininya. Ke user, ke server profile, baru ke server. Di situ kita aktifkan hotspot setup. Nah, hotspot setup, interface-nya hotspot, next. Ininya sudah, next lagi. Ini sudah sesuai, next, next, next. Ini sudah next. Next lagi aja ya. Oke, kalau sudah, ini udah selesai. Hotspot udah dibikin, profil udah dibikin. Kemudian kita disuruhnya apa di sini, mengaktifkan apa? Radius ya. Kita aktifkan radius. Aktifkan radius, caranya Anda masuk ke server profile, masuk ke server profile, Kemudian Anda pakai profil sudah ada Hasprop 1 ya. Kita double klik saja buka. General Hasprop 1, login sudah. Nah, ini ada radius ya. Radius, kita klik radius. Kemudian kita checklist radiusnya. Checklist. Kalau sudah di checklist ya. Sudah di checklist, apply. Oke. Oke, close lagi. Segampang itu ya. Mudah-mudahan anggap gampang semuanya. Selanjutnya, setelah itu kita membuat radiusnya. Aktifkan radiusnya di mana? Nah, ini ada di sini chat. Nah, ini ada radius. Ya, kita klik radius. Nah, di sini adalah kontak dialog radius. Kemudian kita klik tombol plus ya. Kita klik tombol plus. Ini kalau sudah klik radius, klik tombol plus. Nah, di sini kita checklist yang hotspotnya. Kemudian karena nanti si radiusnya itu di user manajernya diinstalnya di localhost, di router juga, maka alamatnya kita pakai 127.0.0.1. Secret, ya, secretnya admin aja ya. Contoh saya admin. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik apply. Hotspotnya di checklist, masukkan IP-nya ini 127.0.0.1. Kemudian secretnya bebas, terserah kalian, tapi jangan sampai lupa karena nanti buat Anda masuk ke radiusnya nanti ya, ke localhost-nya nanti. Oke, selanjutnya kalau sudah klik apply. Kemudian oke. Nah, setelah Anda pilih ini, nanti kemudian Anda klik menu incoming. Klik incoming. Kemudian incoming di accept ya. Kalau kata anak-anak accept ya. Accept. Nah, sudah klik checklist, apply. Oke, close. Ini untuk setting hotspotnya sudah. Sekarang kita tinggal mengatur radiusnya. Teman-teman, tapi sebelum mengatur radius, teman-teman atur dulu alamat IP yang ada di komputer klien kita ya. Yang ada di komputer klien kita itu dengan cara teman-teman masuk ke sini di network ya. Network, ingat network. Klik kanan, pilih open network and internet setting. Oke, nanti teman-teman muncul ke sini, pilih Ethernet ya. Kemudian dari Ethernet, kita ulang ya, kita masuk ke network, klik kanan, open network, muncul nanti. Kemudian teman-teman pilih Ethernet, dari Ethernet masuk ke change adapter setting. Oke, nanti muncul di sini interface-nya. Kemudian kita tinggal klik kanan, properties. Ingat, klik kanan, properties. Nanti kita masuk ke protokol TCP/IP versi 4, klik ke sini, kemudian kita klik tombol properties. Ini masih otomatis ya. Masih otomatis. Kita coba isi alamat IP-nya.
192 168 100.30 contohnya di sini. Nah, ini karena tadi prefixnya di sini di soal itu /25, maka prefix untuk /25 itu adalah untuk rank IV-nya adalah satu ini diisi manual ya, bukan kosong. Kalau kosong itu untuk 124, ini 128. Gateway-nya di sini kita pakai alamat yang ether 2 ya, yang 192.168.100.1. DNS servernya kita boleh alamat bisa pakai ini ya, yang lebih cepat. Oke. Kalau sudah diisi semua, kalau udah diisi, klik OK. Ya, close. Maka dia akan otomatis si Winbox akan keluar dulu nanti. Akan nge-reconnect ulang. Kenapa nge-reconnect ulang? Karena yang awalnya dia diisi otomatis. Oke, kalau sudah ya kita cek ke Winbox. Nah, ini ya dia Winboxnya sudah di-reconnect lagi. Kita cek. Oke, kita cek statusnya. Sudah sesuai ya. Oke, sekarang cara selanjutnya kita cek konektivitasnya itu di ini, CMD ya. CMD aja ya, command prompt. Kita coba ping ke ini ya, biasanya cepat ini. Mantap. Udah ya, dari play. Oke, kalau sudah kita close. Tidak apa soalnya membuat radiusnya, kemudian kita masuk ke sini. Masuk ke web browser. Di web browser kita masukkan yang alamat yang wireless tadi ya, 192.168.200.1/user. Kita enter. Oke, nah ini ya, ini kita masukkan. Nah, kita akan mengatur user manajernya di sini, atau kalau di warnet sekarang itu pakai Micmon ya, Micmon. Hampir sama sih, ini juga membuat voucher ya, buat voucher. Oke, kalau sudah kita masukkan tadi kita masukkannya ini admin ya, admin, kemudian klik login. Oke, kita cek di situ, hapus dulu yang udah ada. Kita checklist dulu, kita remove dulu aja, remove dulu. Ini bosan aku apa nggak di itu lagi, lupa nggak dihilangin. Oke, remove profile. Limitasinya pun kita remove juga. Oke, udah ya. Nah, nanti ketika ini sudah terisi posisi seperti ini, kosong. Nah, mungkin teman-teman nanti anak TKJ SMK Negeri 6 Garut tinggal masuk ke router. Di router nanti teman-teman tinggal masuk add ya, klik add, kemudian klik tombol new ya, add new. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan untuk profil untuk routernya. Di sini contohnya router UKK. Kemudian IP address kita masukkan IP address yang localhost yang tadi ya, yang 127.0.0.1. Secretnya selesai sini admin aja. Oke, ini router UKK 127.0 admin. Time zone-nya ini jangan sampai lupa, karena kalau tidak dimasukkan kita akan kebingungan juga nanti. Untuk Asia itu 7 plus 700. Oke, kalau sudah klik end. Oke, selesai. Oke, kemudian teman-teman buat profil ya, yaitu di menu profil, kemudian klik profilnya UKK TKJ ya, TKJ 2021. Kemudian klik tombol create. Nah, oke, sudah masuk.
Ini nggak usah diisi ya, validity dan ini. Oke. Ini share usernya kita unlimited. Ya, unlimited. Kemudian kalau sudah ini profilnya sudah dibikin. Kemudian Anda masukkan ini masuk ke menu limitasi ya, dari profil ke limitasi. Klik add, kemudian new. Nah, di sini name-nya limit user ya. Ininya download, upload tidak harus diisi karena tidak ada ketentuan untuk ngelimit berapa yang harus dipakai, nggak ada. Kalau sudah, klik add. Ya, sudah masuk limitnya. Ke profil lagi, add new limitasi di sini. Nah, add new limitasi. Add new limitasi itu dari jam di sini soal berapa? Dari jam 7 sampai jam 4 ya. Jam 7 sampai jam 4. Oke, jam 7 sampai jam 4. Jam 7.00 sampai jam kalau disoalkan sampai jam 16.00, di sini sampai jam 18 saja. 18.00 ya, limit user, klik kemudian add. Sudah selesai. Di profil sudah, limitasi sudah, kemudian router sudah, kita masuk ke user. Ke user tadi di soal nggak suruhnya apa, user bikin 20 user ya, bikin 20 user. Jadi 20 user kita masuk ke sini, klik user, kemudian klik add. Tadi bukan new tapi sekarang batch ya. Klik batch. Nah, name of usernya di sini tadi suruhnya berapa, 20 ya, 20. Name trafficnya di sini contohnya UKK TKJ strip aja ya. Oke, username lainnya kita perkecil saja 3. Untuk passwordnya supaya tidak terjadi kesalahan nanti ketika mengoperasikan, kita checklist same as login saja biar disamakan sama username sama passwordnya biar sama. Profilnya sudah, kemudian kita klik add. Sudah. Oke, ini sudah. Kemudian kita close, kita ke profil lagi. Sini kita masukkan admin. Save. Ya, kita buka user. Ini untuk user di soal sini 20 user sudah dibikin. Ya, sudah dibikin. Limitnya sudah. Gampang ya. Oke, limit sudah. Sekarang ini sudah dibikin, kita lewat dulu ini, skip dulu. Tunggu udah ya, udah bikinnya sudah, user router, user profil. Jadi bikin radius itu ada di sini, userman ya. Di userman-nya caranya seperti ini, cara membuat hotspot radiusnya seperti ini. Kita strip keluar, kita masukin ke winbox, ke soal dulu ya. Nah, selangkah ke-7 ya, ke-7 teman-teman disuruh ngeblocking situs Linux ya, blocking situs Linux ya. Harus blocking file atau blocking site. Nah, sini kita ke Winbox. Karena kita akan menggunakan bloknya di web proxy ya, di web proxy. Kita akan menggunakan web proxy. Kalau kita menggunakan web proxy berarti kita harus membuat destinasi NAT-nya ya, destination network address translation-nya. Oke, itu di IP ya caranya. IP, pilih firewall, kemudian masuk ke NAT. Di NAT kita klik plus ya, di general. Oke, general. Oke, setelah masuk ke, kita ulang ya, untuk masuknya kita masuk ke IP firewall, kita masuk ke NAT, kita bikin NAT rule, yaitu NAT rule-nya kita klik plus. Ya, di sini chain-nya bukan source NAT tapi destination NAT, itu destination network. Kita mau ngetranslasikan alamat ataupun portnya web proxy. Protokolnya kita isi, protokolnya TCP. Portnya di sini 80 ya. 80.
Kemudian di actionnya kita pilih redirect. Nah, di general ya, kita ulangi destination NAT, protokol TCP, destination port 80, actionnya redirect, redirectnya ke to port berapa? 80 itu portnya web proxy ya. Oke, kalau sudah play. Oke, kalau sudah kita keluar dari sini. Selanjutnya kita memasukkan ini ya, blocking situsnya itu di web proxy. Kita kembali ke IP ya, IP web proxy. Ini sudah ya tadi ya, sudah dibikin. Dimana cara bikinnya itu di menu akses ya, IP web proxy akses. Nah, di sini dan ada klik tombol plus ya, buka ini sampai keluar ini, kemudian klik tombol plus, portnya kita isi 80 ya, portnya 80, DNS hostnya di sini tadi linux.org, actionnya kita deny, play. Oke, itu ya. Selanjutnya apa tadi disuruhnya lagi? Blocking file mp3 dan mkp. Oke, kita masih di plus ya. Oke, untuk itunya kita pakai pet ya. Di pet kita masukkan bintang titik mp3, di sininya di deny, apply. Oke, kita masukkan yang mkp plus, kita masukkan petnya bintang .mkp. Oke, actionnya deny, play. Oke, selesai ya. Ini sudah, ini pun sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian. Di sini kerja sudah, kita ke pengujian ini ya, ke pengujian. Sini melangkah kerjanya, menerapkan prosedur udah, melakukan pemasangan kabel UTP sudah, pemasangan konfigurasi LAN sudah, WAN sudah, ini sudah, DHCP pun sudah, firewall sudah, hotspot radius sudah, web proxy, PC. Nah, sekarang di sini nomor 11 sama nomor 12 ini kan kita cek. Di sini melakukan pengujian dari PC klien yang terhubung ke kabel. Apa saja yang harus dicek? IP DHCP klien, dia dapat alamat DHCP kliennya berapa? Kita cek ya. Kita cek ya, caranya masuk ke sini, masuk ke Ethernet, cek adapter. Kemudian kita masuk ke Ethernet interface, double klik, kita cek dulu IP. Oh, IP-nya ada 100.100. Jadi alamat DHCP kliennya dia dapat IP-nya 100.100 ya. Oke, selanjutnya dia sudah dapat alamat IP, terus koneksi internet, dia bisa akses internet. Kita cek di sini ya, ping, kita ping ke 88. Oke, sukses. Ini DHCP klien belum kita rubah alamat IP-nya. Selanjutnya, selanjutnya kita cek blocking ping dari klien, ya, blocking dia jadi si alamat IP ini alamat IP ini ketika dia dapat DHCP klien, dia masih bisa ping ke ke klien, ke router ya, masih bisa ping ke router. Kita cek, kita coba ya, logi ping 192.168.100.1 ya, router ya, masih replay ya, dia masih bisa akses ke ke router. Kemudian kita coba ping dia ke klien wireless berapa alamatnya? 192.168.200.1, dia nggak bisa akses. Nah, karena ini masih modenya dia alamatnya masih alamat DHCP klien ya, masih alamat otomatis.
Oke, blok dia udah oke ya, tidak bisa akses, dia masih bisa akses, tapi dia tidak bisa akses ke klien wireless. Ya, tidak bisa akses ke klien wireless. Tapi kalau sebaliknya kita rubah seperti ini, kita ke network, change adapter, kita ke Ethernet lagi, properties, ya, kita ini kita masukkan alamat IP di sini 192.168.100.30 contohnya 30 ya 30 lah ya. Oke. Untuk subnet masknya ini jangan bukan kosong ya. Kalau 255.255.250 itu untuk prefixnya /24, tapi karena ini menggunakan prefixnya /25 berarti di sini adalah untuk subnet masknya itu 128. Nah, untuk default gateway-nya 192.168.100.1 ya. Masih alamat yang ether 2 yaitu yang Ethernet. Sekarang kita masukkan DNS-nya. Oke. Selanjutnya kita masukkan lagi. Oke, kalau sudah, klik OK. Dan OK lagi. Close. Kita disablekan dulu. Oke, di disable dulu, kemudian kita enable lagi. Oke, sininya luar sendiri ya. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Kemudian kita ke ping lagi. Kita ping ke router 192.168.100.1. Oke, dia tidak akan bisa ping ke router karena rank IP dari IP yang tadi dari sini itu dia tidak bisa ping ke router ya. Oke. Tapi sebaliknya, tapi kalau kita dia coba ping ke klien wireless harusnya masih bisa ya. Masih bisa. Oke, bisa, dia bisa ping ke klien wireless. Oke. Kalau alamatnya diisi seperti ini, dia bisa ping ke klien wireless. Tapi kalau alamat IP-nya dia menggunakan DHCP client, maka dia tidak bisa ping ke klien wireless. Jadi sebaliknya seperti itu. Itu fungsi dari kita menggunakan firewall tidak bisa ping, itu yang ICMP itu ya. Oke, situ untuk pengujian yang ini. Kemudian untuk nomor 12 logging, mungkin kita cek di inbox ya. Untuk logging, kita cek di inbox apakah ada akses yang masuk tadi atau tidak. Untuk ping, perintah ping ya. Untuk perintah ping tadi oke, ininya UKK paket 4. Oke, kita connect lagi. Connect. Kita cek dulu ya. Karena ini tahap pengujian. Oke, kita cek tadi di log. Ini nih. Tuh, ada ya. Ping dari Ether 2, ping dari Ether 2, dari Ether 2, dari Ether 2. Oke. Sudah. Untuk logging sudah. Selanjutnya kita ke nomor 12. Nomor 12. Oke, selanjutnya kita tinggal menguji di soal itu ada ini ya. Login user hotspot. Kita akan coba masuk ke sini. Kita coba ke UKK. Ini ya hotspotnya tadi ya, UKK proxy ya. Di sini sudah ada ya. Tadi namanya di sini itu hotspotnya IP wireless ya. Wireless itu di sininya UKK at proxy ya SSID-nya. Oke, kita masuk ke wireless. Kita coba klik, kita connect ya. Pilih si ini ya, proxy-nya, si wireless-nya. Nanti dia akan diarahkan masuk ke user login. Nah, ini teman-teman, seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita ujinya ke ini ya, login user hotspot. Apakah dia bisa atau tidak? Kita coba. Oke, ke sini. Kita dia disconnect dulu. Kita konekkan. Ya, kita coba connect. Oke. Nah, nanti akan diarahkan ke ini ya. Ini akan diarahkan ke ini tadi di soal yaitu login user hotspot. Nanti dia diarahkan ke sini. Login user hotspot. Nah, sekarang kita ininya untuk password sama itunya sama ya. Ini kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Oke. Oke, kita masukkan lagi ke sini.
Kita coba oke, login. Nah, sukses ya, sudah bisa akses internet ya. Kita coba ke Google. Oke. Google.com. Wah, ini gua ask.com katanya ya. Oke, ini bisa ya. Ke Google bisa, sudah jalan. Nah, selanjutnya di sini apalagi di soal ini sudah ya, kita merahi. Blocking site ya, Oke, teman-teman, ataupun rekan-rekan ataupun anak-anak SMK Negeri Garut, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu pengecekan blocking site ya, blocking site untuk linux.org apakah terblok atau tidak setelah kita blok ya, setelah kita blok tadi apakah itu terblok atau tidak. Kita coba buka di, kita langsung saja ya, kita langsung buka di apa ini di browser, kita buka web browsernya ya, Google Chrome. Di Google Chrome kita coba buka linux.org ya. Kita coba, oke. Linux.org sudah terblok ya. Ini sudah terblok. Case administratornya ukk@sekolah.sch.id sesuai dengan yang kita masukkan di webmasternya web proxy ya. Ini. Jadi si linux.org-nya sudah terblokir. Terus kita tinggal nunggu nanti kita tes selanjutnya, dan caranya seperti yang sudah dibilang bisa menggunakan dua cara. Anda bisa menggunakan blocking site ini tuh bisa di web proxy dan bisa di filter ya, di filternya. Nah, kalau Anda menggunakan web proxy, nanti ini webmaster ini akan muncul ya. MikroTik HTTP proxy. Nah, ini jadi cache administrator akan muncul kalau Anda menggunakan web proxy. Tapi kalau Anda menggunakan filter, ini tidak akan muncul ya. Hanya di sininya nanti akan terus saja loading seperti itu. Jadi perbedaannya saja kalau menggunakan web proxy tampilnya akan seperti ini, tapi kalau menggunakan filter tampilannya tidak seperti ini. Oke, teman-teman. Itu saja mungkin untuk penyelesaian soal UKK 2021. Mudah-mudahan teman-teman ataupun rekan-rekan bisa ya dan sukses nanti pada acara UKK-nya. Titip saya satu saran dari saya, jangan pernah menyerah, terus berusaha, terus belajar, jangan puasanya di sini saja, jangan puasanya menyelesaikan soal saja. Yang intinya kalian pasti sukses dan pasti bisa ya. Itu saran dari saya, tips dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi. Salam SMK, salam TKJ. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.